Selamat siang untuk kita semua. Gimana kabarnya? Masih sehat ya? Ya, puji Tuhan, kita masih sehat. Apapun keadaan kita harus bersyukur kepada Sang Pencipta kita gitu. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai semiotika komunikasi. Nah, dalam semiotika komunikasi ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan ke semiotika komunikasi, kita harus memahami dulu apa arti dari semiotika. Semiotika adalah tanda atau lambang. Tanda-tanda atau lambang yang terdapat di sekeliling kita, baik itu di jalan raya, baik itu di kampus, di perusahaan, ataupun di tempat-tempat tertentu. Ya, kali ini kita membahas dalam komunikasi, semiotika dalam komunikasi. Komunikasi itu adalah cara interaksi kita sesama teman kita, sesama keluarga kita, sesama adik kita, atau sesama dosen-dosen atau pejabat-pejabat lainnya. Nah, semiotika ini mempelajari mengenai makna dari suatu tanda yang di dalamnya itu ada lambang dan simbol. Nah, sering kita jumpain tanda ataupun simbol itu di rambu lalu lintas. Itu seperti temui di daerah ataupun di tempat-tempat tertentu. Contohnya di kampus, di sekolah, di jalan raya, bahkan di tempat-tempat penting seperti tempat wisata. Itu banyak sekali tanda-tanda yang kita jumpai ataupun simbol. Oke. Contoh-contoh tanda itu bisa kita melihat dari tanda ataupun simbol dari ekspresi wajah. Bisa juga kita lihat tanda atau simbol itu dari rambu lalu lintas. Bisa saja kita temukan tanda itu ataupun simbol dari sebuah drama ataupun film gitu. Jadi banyak kita jumpai tanda ataupun makna dan simbol gitu. Jadi kita harus memahami tanda-tanda dan simbol-simbol tersebut. Kenapa? Apa fungsinya dibuat tanda dan simbol gitu? Fungsinya itu agar setiap orang ataupun individu yang melihat ataupun yang sedang berada di lokasi tersebut paham arti dari sebuah tanda itu, seperti di rambu lalu lintas tanda lampu merah itu berhenti gitu. Jadi dari situ kita bisa mengetahui tanda-tanda gitu, baik juga tanda dari ekspresi wajah kita. Gimana ekspresi wajah marah biasanya identik dengan wajah yang murung dan mata itu kedap melotot, dan bibir itu menandakan menciut gini, itu menandakan marah. Dan ketika kita bahagia, kita memberikan ekspresi ataupun tanda yang bahagia, misalnya tersenyum, dan bisa juga dilihat dari tanda mata kita gitu. Ketika kita senyum, mata kita juga ikut terlihat bahagia gitu. Jadi kita harus memahami tanda-tanda dan simbol tersebut, karena kalau kita tidak memahami tanda dan simbol itu, kita akan tidak tahu maksud dari apa yang dimaksud dari individu tersebut, ataupun kita tidak tahu arti dari lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau. Jadi seperti itu, kita harus benar-benar memahami tanda dan lambang-lambang tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.
singkat, padat, dan jelas. Semoga dimengerti teman-teman. Selamat beraktivitas.